أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu dan jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah dengan qudrah walidah Allah pada subuh ini kembali kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka thalabul ilmi, memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkannya dengan terus-menerus mencari ilmu untuk bekal kita di hari kiamat nanti. Seperti biasa pada subuh ini kita akan membahas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin terkait tentang bab akidah akhlak ya, untuk mengobati hati kita yang sering terkena penyakit-penyakit hati. Jadi kitab ini membahas tentang obatnya, obat penyakit hati bersama sebab-sebabnya, agar kita jangan terjerumus ke dalam penyakit hati ini. Setelah bulan lalu ngebahas sombong, kemarin minggu lalu ngebahas tentang gurur. Gurur teh Bu? Tertipu, terperdaya, gurur dunia, tertipu oleh dunia. Sekarang melanjutkan tema yang sama, gurur, bab gurur lanjutan. Gurur dunia. Waalaikumsalam. Tertipu oleh dunia. Ketipu. Gurur dunia. Gurur teh katipu. Karena ada 5 sifat dasar dunia. Pertama laib, non laib teh Bu kamari teh. Permainan, panggung sandiwara kabarnya, yang ceritanya banyak berubah, permainan gitu ya. Iya mangan saukur main kayak anjing pulang deh gitu. Kita kudu sering main adunya teh permainan gitu. Sering piknik gitu. Lahun teh Bu, melalaikan, selalu melalaikan. Zina, kabeh zina teh naon Bu? Perhiasan. Pun anak mah alhamdulillah, nah kitunya kan perhiasan, membangga-bangga gitu. Penuh dengan keindahan. Tafakhur, berbangga-bangga. Takasur, berbanyak harta. Tapi sifatnya seperti tanaman yang tidak akan lama. Tanaman yang tadinya hijau mengagumkan para petani, kemudian menjadi kuning, kering, dan hancur. Ya, walaupun ibu hidup 1000 tahun, 2000 tahun, ending nama hancur, begitu Bu. Maka kata Allah sebenarnya di akhirat itu ada siksaan yang keras, ada ampunan, ada keridhaan. 3. Di akhirat itu ada siksaan yang keras, ampunan, dan keridhaan. Orang yang tertipu, Allah sudah siapkan siksaan yang keras. Orang yang tidak tertipu, Allah siapkan ampunan dan keridhaan. Gitu. Itu di Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20. Maka di ujung ayat Allah mengatakan, mempertegas, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini
melainkan kesenangan yang gurur, yang menipu. Banyak yang tertipu. Gitu Bu. Dikumpul-kumpul terus ngumpul kalaka maut gitu tah Bu. Eta dunia banyak yang tertipu. Numawi dina Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 14. Mas surah Allah, dalika mata'ul hayatud dunya. Sadayana ku anjeun dipikaresep eta teh kesenangan hidupan di dunia, kesenangan kehidupan di dunia. Tapi emut surah Allah, wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah itu ada tempat kembali yang baik, yaitu surga. Jadi lamun dibanding-banding henteu sapersen-persen acan dunia teh dengan kenikmatan surga. Cuman banyak orang yang melihat yang terlihat, memilih yang terlihat daripada yang tersirat. Dunia mah katingali harita dagang, harita kaala batina. Harita melak, harita panen. Tapi lamun akhirat mah harita melak tapi can kebayang panen. Padahal kata Allah, wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah itu ada kesenangan yang hakiki, yaitu tempat kembali surga. Makanya kata para ulama sebenarnya, idza ra'aitar rajula yunafisuka fid dunya fanafisuhu fil akhirah. Apabila engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam urusan dunia, maka unggulilah dia dalam urusan akhirat. Jadi lamun orang eleh palebah dunia, minimal entong eleh palebah akhirat. Itu ningali baturu segala gaduh, segala mudah gitu. Kita jangan kalah Bu, minimal urusan akhirat. Engke mah di akhirat orang lebih unggul gitu. Nya ningali artis duit loba kitu teh beak-beak CF entong kabita. Urusan dunia mah entong tanggah. Nya kudu tungkul nah urusan dunia mah. Nah, kalau kita lihat terus ke atas urusan dunia, kita tidak akan pernah merasa bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini. Tapi harus lihat ke bawah, orang yang lebih susah daripada kita. Kalau lihat ke bawah, kita akan terus merasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun orang sedih, tegaduh sepatu anyar, minimal orang berbahagia punya sampean. Gitunya. Seueur jami tegaduh sampean gitu. Aya nu gaduh sepatu anyar sampean orang beheuna atuh da geus kronis. Teu tiasa gitu sepatu saya teh. Ya. Tegaduh mobil minimal gaduh gaduh badan anu sehat. Kan aya jami gaduh mobilnya orang Garut Bu. Mobilna seueur, tapi tiap kali kena mobil arateul. Mata di mobil teh calik tatih. Do karena mah teh penyakit naon. Ibu mah teh gaduh mobil tara ararat teh apana. Kiranya jadi syukuri. Saudara Zinedine Zidane misalnya, aku sedih gak punya sepatu bola baru misalnya. Tapi aku bersyukur ketika melihat orang gak punya kaki misalnya gitu. Ya, ibu gaduh TV berwarna, minimal gaduh saja berwarna. Gitunya. Daripada TV berwarna tapi socana molor kumaha. Nya seueur nolong teu tiasa ninggal TV. Abdi aya rencangan lolong gaduh TV saya. Nolong tapi gak bisa lihat, tapi gaduh TV bagus. Kumaha emang teh nonton TV kieu we teh dina speaker da. Tapi nonton berita teh kieu we speaker. Tapi eta aduh maca Qur'anna sae. Ya Bu, nyanyina sae. Wah, main alat musik cadena tiasa. Padahal lolong. Ibu nu beunta teh tiasa nanaon kumaha. Akhirnya jadi Allah selalu memberikan masing-masing kelebihan. Da ukuran dunia mah tong dilihat dari ukuran uang. Katanya gitu, tidak bisa dilihat dari kacamata duit dan dunia. Ayeuna babna masuk kepada ciri
macam-macam orang yang tertipu. Iya. Macam-macam orang yang tertipu oleh dunia. Gitu. Jenis-jenis macam-macam orang yang terkena gurur dunia, terperdaya oleh dunia. Jadi aya sabarang golongan. Aya golongan ahli ilmu, para ulama, aya golongan ahli ibadah, aya golongan orang-orang sufi, aya golongan orang-orang kaya. Ya orang-orang yang terkena tipuan dunia. Jadi nu paling sering terkena tipuan dunia teh ahli ilmu, para ulama, nu kedua ahli ibadah, ketika orang-orang yang juhud, ahli sufi ya. Keempat orang-orang kaya. Nu pertama disebutkan ke Imam Al-Ghazali ulama, ahli ilmu. Berat pisan ibu ternyata. Gitu. Jadi pertama terkena penyakit gurur gitu para ulama. Siapa mereka? Kata Imam Al-Ghazali, ya, kata para ulama, di antara mereka adalah orang-orang yang mengenal dan menguasai ilmu. Ilmu nawan, ilmu syar'i dan ilmu akli dengan baik katanya. Jadi ilmu nama tos aya cenah dina mastakana teh terang. Namun mereka melalaikan perhatian terhadap anggota badannya dan tidak menjaganya dan tetap terjerumus dalam kemaksiatan. Jadi aya nu loba ilmu tapi terjadi amal gitu Bu. Datang heran lamun di TV aya nu aneh-aneh teh, kana ustaz tapi aneh ngomongna teh. Karena tidak semua orang yang ahli ilmu gitu ya selamat dari tipuan dunia. Kemudian lamun urusan duit eleh gitu. Mata kayak hadis para ulama di jurang tepi neraka. Para ustaz teh kita ngecek Nabi teh aya di tepi jurang api neraka. Karena keluar dari mulut mereka fatwa-fatwa sesat. Kumaha pesanan tanya. Ya, anjing teh haram misalnya gitu. Anu boga imah boga anjing hilaf nyebut gitu teh. Kecuali anjing hideung misalnya gitu. Karena nu gaduh bumi anjingna warna hideung. Kecuali anjing hideung ieu ya. Nah, anjing hideung ieu mah anjing titisan Ashabul Kahfi. Gitu. Gitu lah sieun teu dibere amplop balikna jadi nyebatkeun kecuali anjing ieu. Nya. Aya nu ngaku Habib gini tapi nyerang Ustaz Abdul Somad. Nah, ini gitu Bu. Banyak orang yang tertipu dengan ilmunya. Teu sadayana anu ngaku ulama berilmu anjana laras gitunya Bu. Karena mereka terkecoh oleh ilmu mereka dengan tipuan dunia sehingga mengantarkan mereka jauh dari ketaatan dan kesalehan. Padahal Allah menyuruh mereka untuk selalu membersihkan diri dan memperbaiki amal. Itulah yang Allah akan nilai. Jadi amalan ibu, saya, dan semua yang memiliki ilmu adalah dengan melihat kualitas hati dan amal. Seperti dalam Al-Quran, surah Asy-Syam ayat 9 yang sudah kita bahas tafsirnya, yang ibu hilap deui teh. Kan ayat tadi Bu, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan, menyucikan jiwanya. Sungguh beruntung, berbahagia orang yang belajar agama kemudian dia mensucikan dirinya dengan ilmu itu. Itu ta. Jadi belajar dimanapun ending nama kudus sama nawan si hati itu jadi bersih gitu. Jadi lamun belajar ngaji kayak itu kadieu ilmu kayak itu, tapi si ending itu si hati itu masih kena kotor, masih kena sok ngomongkeun batu, masih kena hasud ria nya teh encan belum bernilai si ilmu teh di sisi Allah teh.
Makanya orang yang berilmu, maksudnya orang yang selalu berusaha membersihkan hatinya, dibersihkan terus. Ya tata. Maka kata Allah dalam Quran surah Al-Jumu'ah, kama salil himar yahmilu asfara. Mereka seperti keledai yang membawa kitab yang tebal. Ya, mau kitab nu tebal tapi siga keledai gitu. Nah, ieu teh diamalkeun. Tong barat teu diamalkeun, teu paham. Tiap hari baca Quran tapi teu paham isi Quran, teh siga keledai membawa kitab tebal. Maka kenapa kita harus baca Quran teh jeung terjemahna supaya paham. Dan Quran mah bukan sekedar bacaan, tapi pedoman hidup yang mesti diamalkan. Jadi saya ukur dibaca tapi diamalkan. Maka bahasa lagi tilawah, Bu. Ayat tilawah mah lebih dari kiroah. Lamun kiroah mah baca. Lamun tilawah mah dibaca dengan lisan, dibaca dengan hati, dibaca dengan amal atau tilawah. Maka di surat Al-Ankabut, utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Tilawahlah apa yang diberikan kepadamu dari kitab itu. Naon? Diikuti tilawah teh, Bu, dituturkeun. Kalayat seluruh tilawah tadinya dituturkeun bacaanna, dituturkeun amalanna da tilawah. Lamun maca hungkul eta mah qiraah. Maca hungkul iqra teh gitu. Bacalah. Ya, tapi lamun dibaca ku hate, dibaca ku amal disebutna tilawah. Ya seluna kitab Allah. Ya. Orang-orang di surah Fatir ayat 28. Innal ladina yatsluna kitaballah. Tuh yatsluna dinya teh ayatna tilawah. Sungguh orang-orang yang mentilawah kitab Allah wa aqamus shalah tuh sapaket dan mendirikan salat wa anfaqu dan berinfak sapaket. Nah nu tilawah mah pasti bakal rajin salat, bakal rajin infak. Endingnya kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu orang-orang yang tidak akan pernah mendapatkan kerugian. Mereka itulah yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Jadi baca Quran tilawah yang harus diiringi dengan amal. Lamun baca tapi teu faham, nya tapi teu diamalkeun, ta eta siga keledai anu mawa kitab yang tebal. Lamun cek sendap nama siga monyet ngagulung kalapa gitu. Siga monyet ngagulung kalapa. Kumaha teh, Bu? Siga monyet ngagulung kalapa teh. Nya teh dibuka, teh dipurak. Ai si duren teh kalapa teh enak jeung duren teh enak. Ai teh dibuka mah karasa enakna. Gitu nya, Bu. Nya nyalakeun we kana durenna jeung kalapana. Haseup. Ini tuh. Nah disebut haseup. Da teu bisa bukana. Gitu tah. Jadi banyak orang yang tertipu karena tadinya ilmu yang sudah dimiliki tidak menjadi amal. Hati-hati tah. Al-Jumu'ah ayat 5. Kama salihimar yamilu asfara. Ini kedah dipurak ta, Bu, si duren teh lamun gaduh. Gitu sana. Dan di antara mereka ada ahli ilmu yang menguasai ilmu lahir dan batin. Gitu. Menguasai ilmu dengan baik. Dan di antara mereka ada ahli ilmu yang menguasai ilmu dengan baik dengan menampakkan amal lahir. Jadi amal lama ditampakkan. Salatna aya gitunya. Tapi mereka lupa menjaga hati, kayak gitu, Bu. Jadi salatna mah aya, baca Qur'anna katingali, ngajarna katingali, kapangaosana katingali. Tapi mereka lupa menjaga hatinya dengan tidak membuang sifat-sifat tercela yang ada pada dirinya. Jadi sifat tercelana masih aya, takaburna masih aya, hasudna masih aya, riyana aya masih aya.
Gitu. Terus ambisius terhadap popularitasnya masih aya. Sombongna masih aya. Ta eta teh cek Allah percuma. Nah, di nas hadis nu pernah dibahas waktu dibahas minggu lalu di masjid, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Sungguh Allah tidak akan memandang rupa kalian dan harta kalian, yang Allah perhatikan adalah hati dan amal kalian. Allah mau merhatikan rupa anjeun, jasad anjeun moal merhatikan harta anjeun, tapi Allah merhatikan hati sareng amal anjeun. Jadi diperhatikan teh hati. Nah, jadi ini Bu. Jadi untuk sampai gara-gara ilmu orang rajin ibadah tapi hati menyimpang. Hati nama masih kena hayang kapuji gitu. Nya. Tadi teh ongkohna ali salat tapi masih kena mengharapkan orang lain tahu bahwa kita rajin sholat. Ya, ongkona rajin sedekah tapi mengharapkan orang lain tahu bahwa kita sedekah sekian. Eta teh tertipu oleh dunia. Jana hatena nu hoyong mereka tingali ke batur. Ongkona rajin ngaji, rajin sholat, tapi tiap lihat orang lain dapat keutamaan, dapat keunggulan, dia selalu merasa hasud dan iri kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Gitu. Terakhir di ayat Al-Quran tentang hati ini, sebenarnya endingnya bahwa Allah akan menerima seorang hamba di dalam surga jika hamba itu memiliki hati yang bersih. Di surah Asy-Syu'ara ayat 89. Surat Asy-Syu'ara ayat 89. Allah berfirman, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Itu senapu dina Quran surah Asy-Syu'ara. Jadi cenah yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Bersih. Lamun hatena teu bersih, ke dibersihan heula di neraka gitu nya. Matak mending ngabersihan di dunia atau ngabersihan di akhirat? Di dunia mah ngabersihan ayeuna ku ilmu, terus dijaga ku amal. Lamun di neraka mah di akhirat mah bisa ku ilmu tapi dijagana, dibersihana ku neraka. Diruruana di neraka gitu. Maka orang yang seperti ini seperti orang yang menanam, tapi pas tanamanna tumbuh jeung jukut, cenah kitu Bu, jeung rumput-rumputna. Gitu. Ibu teh melak tanaman, nya melak sayuran naon wae oge, tumbuh jukut-jukutna. Si jukutna teh dibersihan cenah kitu. Ngan nu dibersihan teh ujungna hungkul, teu jeung akarna. Nah, eta teh cenah bahaya lamun teu jeung akarna. Justru si akarnya akan semakin kuat dan semakin membuat dia mudah tumbuh kembali. Jadi lamun mersihan jukut teu jeung akarna bakal tumbuh deui. Begitu juga dengan penyakit hati, lamun hasud teu dipicen jeung akar-akarna bakal terus tumbuh si hasud eta. Lamun ria teu dicabut jeung akar-akarna bakal terus tumbuh dalam hati kita. Itu tah. Jadi cenah kudu dicabut jeung akar-akarna. Jadi entong sampai nuturkeun kahoyong penyakit hati yang jelek itu. Ieu mah berat Bu, penyakit hati mah sadayana ge gaduh. Sadayana gaduh, termasuk orang yang berilmu. Itu. Solusinya sudah kita bahas di episode sebelumnya. Bagaimana mencabut virus sombong, virus ria. Sudah ada di episode-episode sebelumnya. Yang Ibu pasti nyatetnya. Nah, anu tara dibukaan deui nya. Nyatet dengan hilap deui tara dibuka panan.
Gitu. Nu aya videona aya deh. Anu tara ditonton deh videona nih. Da can di-share. Terus nanya. Di antara mereka tahu bahwa akhlak-akhlak yang tercela itu tidak boleh ada dalam hati mereka. Tapi tak lagi mereka menyangka bahwa mereka adalah orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Jadi hati apa selalu mengingkari gitu, bahwa itu salah. Orang ngomongkan batur teh salah gitu. Terus apa teh? Hati ibu teh apa teh salah. Tapi dah punya pikiran naon baida Allah mah apalin orang teh imang ngomongkeun teh buat kebaikan. Tah nu ngomong kebaikan saha? Ibu sorangan teh. Karena ibu punya anggapan bahwa kita ini punya kedudukan di sisi Allah, pasti Allah bakal ngahampura. Nah, itu bahaya Bu lamun punya anggapan gitu. Nya imah lain ngomongkeun batur imahnya imah ilmu keur urang. Ngara urang teh siga kitu imah. Oh, itu teh mulai itu teh lagi membenarkan diri kita sendiri gitu. Padahal si hati mah sebetulnya berontak. Karena punya anggapan imah keur ilmu keur urang katanya imah. Da Allah mangke ngahampura ka urang. Tah itu teh bahaya. Itunya. Karena tidak orang yang sudah tinggi ilmu pun ya sama dia akan terkena penyakit ini. Tapi dia berpikir bahwa dia orang yang di sisi Allah, sehingga Allah pasti akan memakluminya. Gitu. Ya. Bahaya ya punya. Jadi sikap takabur cenah. Ibu teh sombong. Imahnya punten imah sanes sombong imah. Imah abdi. Nah, itu ibu punten sanes sombong. Imah abdi sebagai pelajaran kanggo ibu-ibu sadayana. Tah, cenah hati-hati. Jadi lihat kedalaman hati kita. Lawan bahasa ulama, lihat basiroh kita. Hati nurani yang paling dalam. Cek hati kumaha gitu. Cek hati kumaha ieu teh bener teh niat orang menyampaikan ini teh bukan takabur, bukan ria gitu. Apalagi kalau diiringi dengan merendahkan orang lain. Eta pasti aya merendahkan orang lain mah. Sudah ada virus eta. Nah gitu. Gitu. Seandainya orang itu menampakkan pakaian yang bagus, ya, menampakkan kendaraan yang bagus dengan niatan untuk memudahkan dia beribadah kepada Allah, maka yang tahu akan hatinya itu adalah dirinya dengan Allah. Maksudnya teh lamun anjeunna ngangge pakaian nu bagus teh nu apal eta sombong ieu teh dirinya. Jadi bukan tidak boleh pakai baju bagus. Karena Allah itu senang dengan pakaian yang indah-indah. Tapi kalau dia menampakkan bajunya, menampakkan pakaiannya, menampakkan kendaraannya untuk dipandang oleh orang lain, maka dia sudah terkena virus gurur, tertipu oleh dunia. Sambil dia mengatakan, nah dia Bu, dalam hati dia mengatakan, "Ieu mah lain sombongnya, ieu mah saukur." Eta tah. Ini bukan sombong, ieu mah cuman nya menampakkan kebahagiaan halus binikmah gitu. Mata cenah jangan berbeda antara tiadanya orang dengan adanya orang gitu cenah. Ya siga Umar bin Khattab teh Bu nuju naik onta, tiba-tiba aya genangan air ya yang sangat cilencang katanya. Lagi naik onta ada kena yang lencang, si onta nanti lulus. Onta yang lemah katanya. Onta nanti lemah, aya cek sahabat mulai teh ganti tuh onta eta. Piraku khalifah onta na kitu. Piraku ada kata-kata kieu. Piraku khalifah untana siga kitu. Lamun aya piraku cenah pejabat mobilna siga kitu. Da kayak gitu ya, Bu. Cek Umar naon? Untung nu ngomong anjeun. Lamun batur ngomong gitu, ku saya mesti. Jadi Umar teh ngambek. Dulu kita itu hina, cek Umar teh.
Lalu Allah memuliakan kita dengan kehadiran Rasul, dengan ilmunya. Jika engkau memandang mulia dengan harta, berarti engkau telah merendahkan Rasul kita. Di sini lamun nganggap ilmu teh eleh ku harta, berarti nganggap rendah tak? Rasul. Nah, kan kapungku teh Arab jahiliyah teh bareunghar. Datang Rasul, paradigma kaya itu menurut harta dan jabatan dihancurkan ku Rasul ku ilmu. Mata cuma tong ngomong gitu. Ya, mau saya khalifah, mau saya bukan khalifah, semuanya sama. Dan anggar Umar menaik onta anu eta. Terus Umar jalan kaki. Pas jalan kaki aya genangan air sama. Umar teh dilaanta si sendal Umar teh. Ku Umar dicanak nyalira gitu. Seorang Abu Ubaidah teh, para khalifah cenah menenteng sendal gitu. Bicarakan di, mana ngomong gitu? Dek saya khalifah, dek saya bukan khalifah, pira oge nyepengan sendal. Jadi entong ngerasa hina buat kita ini orang berilmu atau orang pejabat biasa we bersikapna teh sama dengan manusia yang lain. Kan aya jami teh ngerasa anjeunna ulama nangis sorban. Wis ka senal-senal wae kada dipangjinjingkeun gitu. Kan teu kudu atuh, Bu. Nya biasa wae. Nya kudu dicium nya kakina dicium. Teu kedah da sama, Bu. Ya, kedah maksudnya hormat boleh, tapi jangan kultus. Jadi bedakan antara hormat dan kultus sebenarnya. Kultus bahaya kan? Ayo presiden. Kamu kapan tuh mobil oin kudu pang? Kakeun cewek ieu. Nungguan stop gitu ya. Muka mah muka we gampang mukakeun pantok mah. Jadi nah, suara naon tah? Oh, handphone. Kenapa kita harus selalu menampakkan hal yang sama di hadapan manusia yang lain? Supaya tidak ada anggapan spesial. Cuman menghormati dari dasar ilmu atau dari dasar tua dan muda. Gitu. Jadi kayak spesial. Di videonya, Bu. Aya video kemarin momen seueur netizen teh. Aya ngarasa geus jadi ustad gitu, disebutna Gus, gitu kan Gus di Jawa. Aya anu sepuh Habib gitu nya. Anjeunna mah sopan anu tua nama. Nyiuman ka imbeut we terus kieu. Beda aliran gitu. Nah, itu teh enggak boleh gitu teh. Tetap walaupun muda punya ilmu harus hormat anu tua. Nah, kita teh suka terkena kepada orang-orang yang berilmu. Itunya. Mata nah orang kudu bersikap berbiasa. Ya orang laguna mijeun sampah biasa. Lagu ngurus tanaman ya. Maraban haya gitu. Tak pas amang ke tempat-tempat pesantren kamari abi ngeureulingnya beberapa pesantren. So kiyaina ustad di dieu mah anu maraban hayam. Nu marsihan kotoran hayam eta teh hafiz Quran hungkul. Ustad-ustadna tetesina. Nah, karena seperti inilah Rasul kan ngajait ancuk nyalira. Rasul ya, ngajait ancuk nyalira. Rasul sendalna pegat daraskeun ku nyalira. Nah, lain ngajarkeun kehidupan. Ketika bade makan, saha anu ieuna anu Rasul saya yang cari kayu bakarnya. Rasul tetempuk. Saya yang cari kayu bakarnya. Jadi dikasih tugas. Ya bagian saya yang cari anunya gitu. Untuk abdi nu bagian tuang. Henteu. Jadi masing-masing punya peran untuk mewujudkan sesuatu. Tapi tidak mengurangi ya penghormatan sahabat kepada Rasul. Kade. Jadi tong sampai dianggap sejajar. Gitu tetap hormat. Tapi orang yang berilmunya tidak tertipu dengan kemuliaan yang disematkan orang lain kepada dirinya. Tidak tertipu dengan jabatannya. Bahwa lama kerja jadi pejabat mah ngariung ngumpul teh biasa. Semenjak jadi pejabat jadi gengsi, tah eta teh salah. Kudu jadi pejabat, tidak jadi pejabat. Si kedudukan teh sama gitu. Sami naik gitu.
Ya, gitu. Jadi lamun ibu ningali abdi ngangge kaosnya biasa we da, emang abdi nganggo kaos emang sebagai manusia biasa. Gitu. Pakai baju kokonya sebagai guru yang ngajar gitu. Di aya tempatna gitu. Lamun abdi pas ngajarkeun ngangge kaos tak ibu karekan. Karena tidak pada tempatna. Sampai ke aya ustad sakitu main bola pakai batik. Ngerah aku main bola pakai batik gitu. Akhirnya itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Gitu. Lagu amang ya, amang biasa sebagai amang sebagai surah 58 ayat sebagai manusia biasa yang ya suka main. ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan bagian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupan. Allah berfirman, biasa, weh. Rasulullah bersentuh biasa, ngobrol biasa, seru biasa. Jadi entong sampai orang jadi beda. Ayah bulannya, ayah seorang ustadz yang terkenal di Bandung. Ketika ngobrol di sini, beliau itu. Jadi jika naon, jika spesial beliau itu bagi ngobrol suaminya biasa, ustadz itu. Ya, pun lanjut mah, beliau itu. Jadi seolah-olah anggung gitu biasa aja. Dan sama tuang nama sangu. Leung beling karek beliau itu. Jadi beda. Jadi tong dibedakeun lah nya. Hormat wajib tong dibedakeun. Nah kitanya hormat wajib. Ya biasa we. Ya lamun di nya kudu menempatkan sesuatu pada tempatnya teh eta. Ya gitu. Jadi Umar sana kata Umar, nya kumaha saya we. Nah, justru kalau saya dibawa sendal naku anjeun teh eta nu salah nah gitu. Tak Umar dia anak punya lira salah teh. Kitu nya. Tong sampai di pang nyanakeun ku batur berapa nyanak sendal katanya. Kemudian ada orang yang tertipu dengan ilmunya. Dia mencari kemuliaan dunia dengan pakaian-pakaian yang mahal, kuda-kuda mewah, dan semacamnya. Dalam benaknya terlintas sedikit rasa riya, tapi dia mengatakan dalam dirinya, tujuanku ini adalah untuk ilmu agama. Hati-hati. Ya, jadi bisa kita, seorang ulama memiliki rumah yang besar, memiliki mobil yang mewah, silakan. Gitunya memiliki kendaraan yang bagus, yang mewah, tapi harus perhatikan bagaimana anggapan orang lain. Bisi gitunya. Bisi. Jadi naonnya? Jadi kudu nutup jalan setan gitu, Bu. Nutup jalan setan. Bisi kita setan batur tuh tingali cenah. Sakitu mewah rumahna. Ah, bisi ka itu tuh. Tapi hari tetangga bisi gitu, Bu. Kata nahan Nabi lebih memilih hidup sederhana itu jalan selamat dari prasangka-prasangka buruk umatnya. Katanya ya nah senanya eta cenah. Ustaz teh mobilna teh gonta-ganti wae. Sigana mah duit anu sedekah teh. Hati-hati. Ditutup rapat-rapat teh. Ya. Enakan aya nu viral ustazna keur dicar-car ku jamaahna sorangan. Ya gara-gara bab sedekah. Kidonya ternyata luar biasa teh berat gitunya. Lamun sampai kita ternyata dijatuhkan oleh orang yang pernah belajar dengan kita, bahaya tadi. Jadi sebisa mungkin rasa-rasa ria itu di counter sebelum itu terjadi, gitunya Bu. Kalau misalnya orang nyebarkan itu bisi aya ria, mending entong, kitu dah, ditahan heula mending entong. Lamun orang make kendaraan itu bisi aya ria, nu mewah-mewah, bahaya. Katanya
Jadi nu biasa we nu lumrah anu sesuai dengan umumnya masyarakat gitu. Agama memperbolehkan ya orang lain memperbaiki manusia dengan hartanya, tetapi tetap perhatikan kualitas hatinya agar dia selalu tawadu dan tidak tinggi hati saat dia dipuji oleh orang lain. Tetap utamakan tawadu. Ya, non tawadu teh tara mawa duit. Rendah hati gitu nya. Nih hebatnya ibu mah sodaqona, alhamdulillah. Karena sani teh aya rezeki teh Allah. Sakitu we cekap entong. Alhamdulillah. Da abdi mah da rutin sedekah teh da teu dihungkul abdi mah. Masjid itu ku abdi masjid anu. Eta teh memang niatnya ngasih tahu kan. Hati bisi bengkok gitu kelamaan. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Tujuanku ini jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama. Maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan. Ada orang yang dekat dengan pejabat dengan mengatakan, ini masalah untuk mendapatkan manfaat dan menolak madarat. Padahal Allah tahu apa yang terbesit dalam hatinya. Ketertipuan dunia yang menimpa ahli ilmu ini sangat sering terjadi. Napanya anu berilmu mah lebih terbanyak Bu daripada orang yang tidak berilmu. Katanya, yang tidak berilmu mah dek naon nipuna. Da ilmu ge minim gitu. Sedangkan orang berilmu tahu celah-celah setan. Cuman kadang-kadang gara-gara syahwat orang ini suka tertipu oleh dunia. Gitu tah eta karek ilmu encan nu sanesna. Jadi dilanjutkeun di episode yang akan datang tentang tipuan dunia kepada beberapa jenis manusia. Mudah-mudahan orang ditebihkeun dina penyakit gurur ieu. Sakitu anu kapihatur ibu-ibu ya, terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam kebaikan sampai husnul khotimah. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.